Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Science Tech Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri pembelajaran MATLAB. Dan yang akan kita bahas adalah statement control. Dalam hal ini pemilihan ataupun percabangan untuk if else ya. If else atau if else if and. Ini lanjutan dari video sebelumnya yang pengantar tentang display input dengan statement control yang ada di MATLAB. Nah, yang akan kita coba bahas di kesempatan ini adalah tentang penggunaan if ya. Ini kita akan coba menggunakan if and, if else and, ataupun if else if dengan and. Ini untuk kalau hanya satu pilihan, ini kalau terdiri dari dua pilihan, kalau yang ini untuk lebih dari dua pilihan. Oke, seperti biasa, silahkan dulu buat di M-file, silahkan beri nama ya, terserah. Yang pertama dilakukan adalah kita buat dulu CLC dengan clear. Nah, lalu yang akan kita coba praktekkan adalah yang pertama adalah ini dulu, kemudian ini, lalu yang ini. Di sini saya sudah memberikan pengantar untuk penggunaan if, terutama untuk kasus fisika. Di fisika sendiri ada sub pokok materi mengenai kinematika. Jadi sesuatu atau ilmu yang mempelajari tentang gerak benda tanpa nanti memperhatikan penyebab mengapa bendanya bergerak. Nah, di kinematika itu jika dia geraknya secara horizontal, bergerak lurus, terbagi nanti ada dua. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan, biasa disingkat dengan GLB. Kemudian ada yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang membedakan dari kedua jenis gerak ini adalah hanya dari percepatannya. Ada variabel percepatan. Kalau GLB dia tidak memiliki percepatan. Kalau GLBB nanti memiliki nilai percepatan. Nah, bagaimana kita gunakan informasi ini lalu kita terapkan di MATLAB dengan menggunakan fungsi if. Kita sekarang masuk ke contohnya. Di sini kita akan coba mempraktekkan mengidentifikasi gerak benda itu berdasarkan nilai percepatannya. Apakah nanti dia termasuk ke dalam GLB atau dia termasuk ke dalam GLBB. Nanti dia termasuk ke GLB kalau tidak memiliki percepatan atau nilai percepatannya itu 0 ya. Itu maksudnya tidak memiliki nilai percepatan, 0 nilainya. Kalau GLBB memiliki nilai percepatan, berarti selain nilai 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, maka yang pertama dilakukan adalah kita harus membuat inputan untuk percepatan. Jadi kita tulis percepatan, kemudian input, masukkan nilai percepatan. Oke, seperti ini. Jadi nanti ketika saya memasukkan angka percepatan, itu nanti dia mengidentifikasi apakah nanti dia termasuk gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Kalau di input 0 berarti dia termasuk gerak lurus beraturan. Kalau di input selain 0 berarti geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, seperti itu. Kita akan coba dulu yang pertama ya. Yang ini yang akan kita coba hanya satu pilihan apa yang akan terjadi.
maka perintahnya adalah if, lalu kita tutup dengan end dulu. Nah, if apa? Kondisinya adalah ini, percepatan. Berarti jika percepatan sama dengan 0 ya. Kalau saya tuliskan sama dengan 0 berarti begini. Operatornya kita gunakan 2 sama dengan, itu menunjukkan bahwa percepatan sama dengan apa? Sama dengan 0. Ini maksudnya jika nilai percepatannya sama dengan 0, maka yang akan dieksekusi di situ adalah keterangan bahwa tadi kalau percepatan 0 kan ini ya, tidak memiliki percepatan. Berarti nanti dia akan menjalankan perintah bahwa dia termasuk gerak lurus beraturan. Tinggal kita pakai display. Misal gerak benda termasuk gerak lurus beraturan. Oke. Jika percepatan sama dengan 0, maka akan menjalankan sebuah perintah display yang menunjukkan keterangan bahwa gerak benda termasuk gerak lurus beraturan. Coba kita run dulu. Nah, di sini ada perintah masukkan nilai percepatan. Saya masukkan nilai 0. Nah, muncul hasilnya gerak benda termasuk ke dalam gerak lurus beraturan. Sesuai dengan yang ini ya, tidak memiliki percepatan, dia termasuk gerak lurus beraturan. Kalau selain 0 saya masukkan misalnya 1, apa yang terjadi? Nah, kita lihat tidak ada perintah yang dieksekusi ya, karena di sini kan hanya memang 1 ya. Makanya nanti ketika ada perintah lain yang diinginkan, kita gunakan lagi yang ini, else atau nanti else if. Sekarang coba kita gunakan dulu yang else ya. Jadi kita beri saja di sini else. Nah, maksudnya jika percepatannya itu nanti sama dengan 0, maka perintah yang diberikan adalah display gerak benda termasuk gerak lurus beraturan. Else itu selain itu, berarti selain nanti angka 0 yang kita input, apa yang akan terjadi? Kalau selain angka 0 berarti memiliki nilai percepatan. Maka kesimpulannya nanti dia bergerak secara lurus berubah beraturan. Jadi ini kita copy. Oke, seperti ini berarti nanti gerak lurus sini berubah. Gerak benda termasuk gerak lurus berubah beraturan. Sekarang kita lihat hasilnya. Saya masukkan percepatannya awalnya 0 dulu ya. Nah, gerak benda termasuk gerak lurus beraturan. Taruh lagi. Kalau misalnya 3000 ya. Nah, muncul keterangan gerak benda termasuk gerak lurus berubah beraturan. 1. Muncul perintah gerak benda termasuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, sudah sesuai dengan yang di konsep tentang kinematika untuk gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Kita akan perdalam nanti tentang kinematika ini, bagaimana bentuk persamaannya, kemudian kita terapkan di MATLAB seperti apa ya. Nah, sekira ini untuk penggunaan if tadi untuk satu perintah, kemudian penggunaan if else jika hanya terdiri dari 2 pilihan. Sekarang kita coba nanti lagi yang jika lebih dari 2 pilihan. Kita nanti gunakan else if. Contohnya nanti kita bisa gunakan yang ini lagi. Di fisika juga nanti ada
pokok materi di bagian dinamika. Di dinamika itu gerak benda yang dipelajari dengan memperhatikan penyebabnya. Disitulah nanti muncul gaya, dan gaya itu nanti diatur oleh hukum yang terkenal sekali, namanya hukum Newton. Di hukum Newton tentang dinamika itu ada 3 nanti, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Nanti juga akan lebih spesifik ketika kita membahas materi fisikanya ya. Nah, ini lebih dari 2 pilihan karena ada 3 pilihan ini ya. Jadi kita bisa nanti mengidentifikasi misalnya sebuah kasus, sebuah soal, apakah dia termasuk ke dalam hukum 1 Newton, apakah termasuk ke dalam hukum 2 Newton, atau hukum 3 Newton. Bagaimana caranya? Sekarang kita coba lihat dulu. Ini saya hapus dulu. Jadi kita beri misalnya pilihan sebagai input. Jadi masukkan misalnya pilihan dari angka 1 sampai 3. Nah, kita nanti diminta menginput pilihan yang terdiri dari 1 sampai 3. Ketika kita pilih 1, maka nanti muncul keterangan hukum 1 Newton. Jika dipilih 2, muncul keterangan hukum 2 Newton. Ketika dipilih 3, muncul keterangan hukum 3 Newton. Jadi kita pakai fungsi if lagi. Kita beri else if. Ya. Jadi di sini dulu ada kondisinya apa, lalu dia nanti jalankan di sini, lalu kondisi lainnya apa lagi, lalu dijalankan di sini. Ini kita beri lagi nanti else ya. Jadi kita beri dulu kondisi 1, jika pilihan sama dengan 1, jika nanti kita masukkan angka 1, yang terjadi adalah displaynya misalnya pilihan soal tentang hukum 1 Newton. Nah, kemudian else if itu adalah kondisi kedua. Ini tadi kondisi pertama. Kalau kita gunakan lagi else if, berarti harus ada kondisi 2-nya di sini. Ini kita copy saja. Kondisi keduanya adalah jika pilihannya itu sama dengan 2, maka yang terjadi adalah display pilihan soal tentang hukum 2 Newton. Kemudian else ini kaitannya dengan else if yang ini, pilihan 2. Jika bukan pilihan 2 yang dipilih, maka berarti pilihan ketiga yang dimaksud ya, berarti hukum 3 Newton. Jadi tinggal kita tambahkan di sini perintah display hukum 3 Newton. Oke, ini sudah lebih dari 2 pilihan. Sekarang kita lihat hasilnya. Masukkan pilihan dari angka 1 sampai 3. Jadi misalnya 1. Nah, kita diberi
arahan untuk pilihan soal tentang hukum 1 Newton. Oke, sudah benar. Kalau 2, pilihan soal tentang hukum 2 Newton. Oke, sudah sesuai. Kalau 3, pilihan soal tentang hukum 3 Newton. Nah, ini ya, seperti ini kalau lebih dari 2 pilihan. Jadi kita beri perintah else if. Kalau 4, apa yang terjadi? Coba kita lihat. 4 itu masih keterangan pilihan soal tentang hukum 3 Newton. Padahal di sini hanya 1 sampai 3. Nah, kita bisa beri lagi keterangan di sini. Jadi misalnya selain dari angka 1 sampai 3 kita input, berarti pilihan soal tidak ditemukan atau tidak ada. Maka cara menambahkannya tinggal kita berikan lagi di sini else if. Di sini kita beri pilihan ketiga dulu. Nah, kemudian di sini else. Nah, selain angka 3 misalnya berarti error saja ya, misalnya error. Nah, kita kan hanya diminta menginput dari angka 1 sampai 3. Apa yang terjadi jika lebih dari 3 yang kita input? Misalnya 6 atau 7 atau ya di atas angka 3, maka memunculkan nanti keterangan error. Nah, ini muncul keterangan error. Kalau 3, nah, pilihan soal tentang hukum 3 Newton. Oke, saya rasa itu untuk penggunaan if ya. Yang 3 ini sudah kita bahas di bagaimana caranya nanti ketika kita gunakan di kasus-kasus fisika. Nanti akan lebih detail jika sudah masuk dengan materi fisikanya ya. Oke, sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.